Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita memasuki tema 2, yaitu mengenai menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran tema 1, nanti kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, tahukah kalian apa itu cerita fabel? Nah, ada yang tahu apa itu cerita fabel? Nah, anak-anakku semua, fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang. Nah, intinya yaitu fabel adalah cerita mengenai tentang binatang, kehidupan binatang. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu ada dongeng rubah dan buah anggur. Kemudian ada lagi cerita kancil. Kemudian apa lagi? Kura-kura dan kelinci. Nah, kemudian ada lagi yaitu mengenai burung jalak dan kerbau, dan masih banyak contoh lainnya, anak-anak. Ya, tadi apa cerita fabel? Nah, cerita fabel adalah cerita mengenai mengisahkan tentang kehidupan binatang. Nah, marilah kita melanjutkan pembelajaran berikutnya. Anak-anakku semua, setelah kalian tadi mengetahui mengenai cerita fabel, pengertian dari cerita fabel. Nah, sekarang kalian menceritakan pengalaman. Nah, dalam setiap dongeng terdapat amanat anak-anak. Pasti dalam sebuah cerita, cerita dongeng, cerita rakyat, cerita apapun, pasti memiliki amanat. Nah, amanat itu apa? Ada yang tahu pengertian dari amanat? Nah, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Nah, jadi dalam sebuah dongeng pasti ada amanat, ada pesan yang disampaikan oleh si penulis dongeng. Nah, sudah paham mengenai amanat anak-anakku semua? Nah, contohnya apa? Contohnya dongeng rubah dan buah anggur. Nah, di dalam sebuah dongeng rubah dan buah anggur mengandung pesan bahwa pesannya apa? Orang tidak boleh berputus asa atau patah semangat anak-anak. Nah, jadi dalam sebuah dongeng pasti memiliki amanat atau pesan. Banyak orang sering berputus asa anak-anak ketika tidak bisa mencapai sesuatu. Nah, anak-anak tidak boleh berputus asa ketika anak-anak tidak bisa mencapai sesuatu. Yang kita lakukan apa? Kita harus terus berusaha, berdoa, dan belajar yang rajin supaya kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tentunya sesuatu yang baik ya anak-anak. Nah, marilah kita melanjutkan slide berikutnya. Nah, ayo kita berlatih. Berlatih bercerita. Apakah kalian pernah bercerita di depan kelas anak-anak? Sebelum masa pandemi ya. Tentunya kalian pernah kan? Nah, pernah. Apa yang perlu diperhatikan ketika kamu bercerita? Nah, apa yang perlu diperhatikan anak-anak? Anak-anak, pertama yaitu kamu harus memahami isi cerita yang akan kamu ceritakan. Ya, yang pertama, kamu itu harus memahami isinya apa cerita yang kalian ceritakan nanti di depan kelas. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kamu harus tampil dengan percaya diri anak-anak. Kalau bercerita di depan kelas, kita harus percaya diri. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh minder. Kita harus bercerita dengan percaya diri bahwa kita itu bisa bercerita di depan teman-teman semua. Nah, yang ketiga, kamu harus tampil dengan rapi anak-anak. Nah, bercerita itu harus rapi,
badannya tegap, rapi, bersih. Nah, yang keempat, kamu harus menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Nah, kalau cerita itu tidak sembarangan anak-anak, tidak asal dengan cerita, dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti, tidak. Kita harus bercerita dengan santun dan bahasanya tentu menarik. Nah, sekarang tugas kalian yaitu bercerita ya. Tugasnya yaitu membuat video bercerita. Bebas, mau cerita apa? Cerita pengalaman kalian boleh, cerita membawakan cerita dongeng tentang dongeng fabel, tentang cerita si kancil tadi boleh, tentang si kura-kura dengan kelinci boleh. Bebas, kalian bebas bercerita apa saja. Ya, tadi kalian juga harus memperhatikan ya ketika bercerita. Pertama yaitu memahami ceritanya, memahami isinya. Yang kedua, harus tampil dengan percaya diri. Yang ketiga, harus rapi ya. Harus rapi. Yang keempat, yang terakhir, kamu harus menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Ya, sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, marilah kita melanjutkan slide berikutnya. Nah, anak-anakku semua, tadi kalian sudah belajar mengenai pembelajaran 1, ya, yaitu tentang apa? Pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang pengertian fabel dan amanat. Dan kita mengetahui langkah-langkah cerita yang baik. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali besok. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.